وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat yang dengan nikmat tersebut kita masih bisa beribadah, berkumpul di masjid ini dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman kelak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya." Dan kami jadikan malam sebagai waktu untuk istirahat, dan kami jadikan siang sebagai tempat mencari kehidupan dunia. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak orang, manusia kebanyakannya, ketika mereka mengejar penghidupan dunia, mereka rela untuk melanggar batasan-batasan. Bahkan mereka sangat berlebihan di dalam mencari penghidupan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang untuk mencari penghidupan dunia. Wa ja'alna an-nahara ma'asya. Akan tetapi realitanya, jika kita memperhatikan, banyak sekali manusia yang hingga malam pun mereka rela untuk mencari dunia. Mungkin di sekitaran kita tidak kita lihat fenomena tersebut, tapi lihatlah di Jakarta misalnya. Tapi lihatlah di kota-kota besar, pusat kehidupan perekonomian yang begitu amat pesat perkembangannya di sana, di mana dijadikan malam seolah-olah siang bagi mereka di dalam rangka mencari penghidupan dunia. Dan itu adalah kenyataan yang sudah digariskan sebagai sunnatullah. Allah sudah mengkadarkan bahwa banyak manusia yang seperti itu modelnya. Dan mereka benar-benar di dalam mencari kehidupan dunia itu berlomba-lomba, sebagaimana orang-orang yang paham tentang akhirat mereka berlomba-lomba. Allah Subhanahu wa taala menyindir orang-orang yang seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamuna zahiram minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Di dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya'lamuna zahiram minal hayati dunya. Mereka itu mengetahui, paham, bahkan menguasai yang lahir yang tampak dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan terhadap kehidupan akhirat sungguh mereka adalah orang-orang yang lalai. Jika kita melihat tafsir Imam Ibnu Katsir
Di sana dinukilkan kalimat seorang ulama Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa beliau mengatakan, wallahi la balagha min ahadihim bidunyahu annahu yaqlibu dirham ala dhufrihi wa yukhbiruka biwaznih wa ma yuhsinu an yusalliya. Kata Imam Hasan Al-Basri di dalam ketika beliau menafsirkan ayat tersebut, demi Allah, ya, bahwasanya keadaan mereka, yakni orang-orang yang ahli di dalam penghidupan dunia, annahu yaqlibu ad-dirham ala dhufrihi, saking ahlinya cukup mereka mengisyaratkan jari-jari mereka untuk menilai seberapa berat, seberapa kadarnya dirham tersebut. Cukup dengan meletakkan jari-jari mereka di dirham tersebut, mereka tahu kadarnya ini sekian. Saking ahlinya, wa yukhbiruka biwaznihi, hanya dengan meletakkan jarinya dia tahu kadarnya. Atau semisal dengan orang-orang yang ada di pasar sana, tanpa menggunakan timbangan, terkadang para pedagang paham, ini beratnya sudah sekian. Ya, dengan memegang jarinya saja, memegang plastik di jarinya tersebut, dia sudah tahu ini kadarnya 1/2 kilo, ini 1/4, ini 1 kilo. Ketika ditaruh timbangan tepat, ya. Saking ahlinya dengan urusan dunia. Namun apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wa ma yuhsinu an yusalliya. Sementara kasihan sekali mereka. Urusan sholat tidak terlalu peduli. Urusan sholat tidak terlalu peduli. Ya. Berlalu waktu sholat baginya setiap hari, namun dia tidak mengetahui dan tidak peduli dengan masalah sholat. Tidak tahu memperbaiki cara wudhu, bahkan belum mengenal hadis-hadis yang menjelaskan tata cara wudhu sesuai dengan sifat wudhunya Nabi SAW. Apalagi bicara sholat, dimulai dari takbir sampai salam dengan bacaan-bacaannya. Apalagi berbicara tentang kekhusyuan, kualitas dari sholat. Sungguh ini adalah gambaran yang sangat menyedihkan sebagian besar manusia yang realitanya terjadi di hadapan kita sekarang ini. Ya. Oleh karenanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benar kata Nabi SAW ketika beliau bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani minadh-dhahab, lakana ahabbu an yakuna wadiyan thalatha." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, kalau seandainya anak Adam diberikan 2 lembah emas, niscaya dia ingin lagi ditambah yang ketiga lembahnya. Dan kalau perlu ditambah lagi yang keempat, yang kelima, dan yang seterusnya. Dan tidak akan bisa memuaskan hawa nafsunya. Falan yamla fahu illa turab. Tidak akan bisa memuaskan hawa nafsunya, hasratnya terhadap dunia tersebut, kecuali ketika mulutnya sudah menempel debu, menempel dengan tanah. Yakni hatta zurtumul maqabir, sampai kematian datang kepadanya, hatta idza jaa ajaluhum, sampai datang kepadanya ajal, baru mereka teriak, seandainya saya dikembalikan lagi di dunia, seandainya saya diberikan kesempatan lagi di dunia untuk beramal soleh, untuk bersedekah, untuk melakukan sholat, dan yang seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah realita para penghamba dunia, para pengejar dunia. Dan inilah fitnah dari dunia. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menempatkan dunia pada posisi yang mulia. Bahkan sebaliknya, Allah dan Rasulnya menghinakan dengan sehina-hinanya dunia, tetapi malah kebanyakan manusia mencari kehinaan dengan dunia. Tetapi kebanyakan manusia malah menjerumuskan dirinya kepada dunia dengan dia mengejar dunia mati-matian. Yang akhirnya Allah pun memberikan sesuai dengan kadarnya
Karena Allah tidak akan mematikan seorang manusia pun kecuali Allah telah menggenapkan, Allah telah menyempurnakan rizki baginya. Allah telah menyempurnakan rezeki harta-hartanya. Kemudian baru dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah orang yang mengejar dunia dengan cara seperti ini terhina? Jawabannya iya, sangat terhina. Bahkan lebih hina lagi dari binatang ternak yang mereka mungkin memiliki manfaat untuk kehidupan manusia. Mereka bisa dimakan, dagingnya bisa dikonsumsi sebagai tambahan gizi nutrisi, ya, kebaikan bagi tubuh kita. Tapi manusia yang keadaannya lebih buruk dari hewan ternak, sungguh bangkai-bangkai mati jasadnya tidak berguna bagi manusia. Membusuk dan bau dan hina, apalagi ruhnya yang dicabut, yang dalam keadaan dia tidak memiliki amal soleh, yang sibuk habis waktunya untuk mengejar dunia. Inilah gambaran yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat istaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tetapi dia tidak dikaruniai harta. Dan orang ini jika seandainya diberikan harta pasti dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Dan seandainya dia menjadi hartawan, yakni orang kaya raya, niscaya harta itu akan menjerumuskan dia kepada jalan sesat dan menyesatkan. Dan ada orang yang tidak diberikan keduanya. Dengan tidak diberikan keduanya, yakni ilmu dan harta, dia malah berharap diberikan harta. Tidak mengharap diberikan ilmu. Ada juga orang yang tidak diberikan keduanya, tetapi dia berharap hanya diberikan ilmu. Orang yang seperti inilah orang yang kaya hati. Dia tahu bahwa hakikat dunia adalah tidak ada artinya di sisinya. Hakikat kenikmatan, kemewahan dunia tidak ada artinya di sisinya. Karena akan ditinggalkan. Sementara walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan kehidupan akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa dan tidaklah dia memikirkannya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat benar-benar lebih baik daripada kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman bagi orang-orang yang seperti ini, wabtagi fima darul akhirah wabtagi fima darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan raihlah terhadap apa yang Allah berikan dari akhirat. Akan tetapi janganlah kamu melupakan dunia. Konsepnya adalah akhirat dan jangan melupakan dunia. Bukan terbalik. Konsepnya adalah dunia dan jangan lupakan akhirat. Namun realitanya adalah yang terbalik. Betapa banyak orang menyisihkan waktu ibadahnya di sela-sela kesibukan dunia. Betapa banyak orang yang baru baca Al-Quran setelah tua renta, yang ketika masa mudanya tidak pernah belajar baca Al-Quran. Betapa banyak orang yang sudah terpapah, tergopoh, ya, datang ke masjid, sementara di waktu mudanya dia lalaikan. Namun orang yang seperti itu pun lebih baik keadaannya daripada betapa banyak orang yang sudah tua renta, sudah ajalnya sebentar lagi datang, namun dia sedikit pun tidak tergerak hatinya untuk ke masjid. Dan ini banyak. Bahkan dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan urusan ini, yakni perhatikan urusan akhirat, dan kita tidak melupakan urusan dunia. Bukan sebaliknya,
kita memperhatikan urusan dunia dan kita melupakan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.